Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sasongko. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi tahun 2018. Saat ini saya akan menjawab UAS pengolahan data terdistribusi. Dan di mana saya memiliki NPM 183112700650242. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ini maksud dengan middleware? Terus juga sebutkan tipe-tipe dari middleware dan apa manfaat dari middleware. Nah, soal pertama, apa itu middleware? Middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem informasi. Middleware itu biasanya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input dan output. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis dari middleware? Yang pertama itu ada Message Oriented Middleware, yaitu MOM, yaitu adalah biasa itu suatu jenis middleware yang paling banyak digunakan atau infrastruktur perangkat lunak. Perangkat kelas ini mendukung penerimaan atau pengiriman suatu aplikasi yang terdistribusi. Itu juga selanjutnya ada Object Middleware, yaitu dalam komputasi distribusi disebut dengan broker permintaan kontrol komunikasi antar objek. Nah, kemudian juga ada Remote Procedure Call atau RPC middleware, yaitu adalah protokol tanpa rincian jaringan yang digunakan oleh suatu program untuk memanggil layanan dari program lain yang berlokasi di komputer lain. Nah, itu dia. Selanjutnya ada juga database middleware, yaitu adalah jenis middleware yang paling luas dan juga memungkinkan akses komunikasi langsung dengan database yang melakukan interaksi langsung dengan mereka. Ini digunakan sebagai mekanisme untuk mengekstrak informasi dari basis data lokal atau jarak jauh dari pengembang. Terus saja ada transactional middleware, yaitu transaksi berteknologi yang memperkuat kerja transaksi elektronik dalam latar belakang bercabang. Contoh terbaiknya itu biasanya itu ada TPM, yaitu Transaction Processing Monitors. Terus selanjutnya ada robotic middleware, yaitu robotika middleware adalah middleware yang digunakan dalam membangun sebuah perangkat lunak kontrol robot yang luas. Nah, selanjutnya apa aja sih manfaat dari middleware? Yang pertama itu di sini ada tiga manfaat, yaitu pada sistem distribusi maka dapat dijalankan dua buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Terus juga dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan pada platform yang berbeda. Terus kemudian adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya itu dalam mempelajari SQL, kita dapat mempelajari istilah DDL atau DML. Itu apa sih DML atau DMLL itu? Nah, DLL adalah singkatan dari Data Definition Language atau digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel seperti menggunakan tabel, menambahkan kolom, bahkan menjatuhkan atau memotongkan tabel. Terus selanjutnya ada DML, yaitu singkatan dari bahasa manipulasi data. Seperti namanya DML digunakan untuk manipulasi data tabel, data perintah dalam DML seperti menyisipkan dan menghapus. Nah, DDL itu adalah bahasa definisi data, perintah apapun yang menyediakan struktur dan informasi lain tentang data Anda. Nah, untuk DML itu bahasa manipulasi data hanya ada 3 diantaranya, insert, update, dan delete. Nah, pertanyaan nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan data recovery, mengapa ada kegagalan dalam recovery control, sebutkan jenis-jenis kegagalan recovery control beserta contohnya. Nah, data recovery, pemulihan data, adalah proses penyelamatan recovering data yang tidak dapat diakses atau hilang tetap format dari penyimpanan sekunder, media reformable atau file. Bila data yang tersimpan di dalam itu tidak dapat diakses dengan cara biasa, data paling sering disimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk drive internal, internal HDD, SSD, flash drive USB, kaset magnetik, DVD, CD, subsystem drive, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, penyebab kegagalan itu apa aja sih? Di sini saya ada 3, yaitu ada disk crash, ada power failure, atau software error. Disk crash yaitu informasi yang ada di dalam disk akan hilang. Nah, kalau power failure biasanya informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. Terus kemudian ada software error, yaitu output yang dihasilkan tidak benar dan sistem basis data sendiri akan memasuki suatu kondisi tidak konsisten atau inconsistent. Nah, jenis-jenis kegagalannya apa ya sih? Yaitu ada jenis kegagalan sistem dan juga kegagalan media. Untuk kegagalan yang mempengaruhi sebuah transaksi berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik, yaitu adalah sistem error atau software error atau juga kegagalan sistem.
Nah, selanjutnya ada kegagalan media, yaitu kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu atau head crash. Nah, penyebab kegagalan itu apa sih? Nah, penyebabnya itu udah. Selanjutnya apa saja prosedur dalam recovery data dan restart data? Nah, prosedur dalam recovery data dan restart data adalah biasanya misalnya kita ingin merecovery data. Nah, kita tuh harus memastikan juga seperti power yang terhubung, terus juga seperti data apakah di manakah kita menyimpan sebuah backup data, terus di mana juga kita akan mentransfernya dengan menggunakan apa. Biasanya misal ada kegagalan dalam recovery data, itu akan menyebabkan suatu error. Seperti misalnya yang pertama tadi saya sebut recovery data, periksa memori atau itunya. Nah, dikarenakan apa? Nah, takutnya di saat nanti di backupannya itu kalian saat membackup power atau power supply-nya atau daya yang mendaya itu hilang, biasanya akan menyebabkan crash yang nantinya akan menyebabkan kegagalan. Sekian dari saya, bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.